Ya, pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam program Talk Today PJTV. Perbincangan kita semakin menarik begitu ya. Karena apa? Karena ternyata di sini luar biasa teman-teman MC di Hipapi ini sendiri sudah banyak memperkenalkan begitu ya. Apa ya, ibaratnya kalau kita menjadi MC itu arahannya sudah kemana begitu ya. Kalau dulu mungkin agak sedikit sulit ya. Kalau kita jadi MC, belajarnya kemana sih bingung gitu ya. Kalau di Hipapi sendiri kita nggak perlu bingung karena kalau tergabung di Hipapi Jawa Barat, Hipapi Indonesia, teman-teman yang sudah lebih dulu begitu berkecimpung di dunia MC, ini dengan senang hati akan mengarahkan, memberitahu gitu ya, memberikan betul sharing, mengajarkan bagaimana caranya kita untuk menjadi pembawa acara yang lebih profesional lagi. Ya, sudah barang tentu Anda bisa langsung saja begitu daftar ke Hipapi Jawa Barat tahun depan, November dan juga Desember akan dibuka lagi. Kita berprofesi sebagai pembawa acara pernikahan ini tidak sendirian. Betul. Ya, bersama-sama. Jadi kita maju bareng-bareng. Yes. Betul, karena Hipapi Indonesia maju berjaya. Hipapi Indonesia. Kalau DPW Hipapi Jawa Barat apa tagline-nya? Sadulur Sauyunan Satu Juang. Itu tadi ya. Jadi memang tidak hanya sendiri tapi bersama-sama punya tujuan yang sama. Tadi sempat terpotong Kang Bengs, ada program kerja media sosial yang cukup banyak begitu, tidak hanya memberikan ucapan kepada yang berulang tahun tapi juga memberikan ucapan atau juga apa ya ibaratnya berbelasungkawa begitu ya. Itu tuh setiap harinya terus gitu. Betul. Oke, selain tadi pemberian ucapan selamat kepada anggota yang sedang berulang tahun, tentunya pembuatan flyer gitu ya, dan diumumkan nanti di WA Group sama di media sosial, di Instagram Hipapi, dan boleh iklan sedikit ya, Instagram Hipapi adalah hipapi.jabar. Ya, atau Hipapi Jabar. Silakan untuk dikepoin IG-nya, ya, mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim di situ. Oke, untuk sosial media sendiri, selain itu juga apa ya temanya atau job list-nya adalah tentunya berhubungan dengan sosial media. Bagaimana kita memaintain sosial media kita Hipapi Jabar itu menjadi wajah atau mukanya Hipapi gitu ya. Nah, untuk Hipapi Jabar sendiri wajah Hipapi Jabarnya itu adalah di Instagramnya. Oleh karena itu kita memaintain sedemikian rupa untuk wajah dari Hipapi Jabar ini melalui Instagram tersebut, di mana kita mengatur tone warnanya, font size seperti apa itu diatur di sana. Dan juga karena ini kita organisasi, untuk pembuatan itu pun diatur oleh Hipapi Pusat gitu loh. Jadi ada klausal-klausal atau kode etik di mana kita harus membuat font size berapa, warnanya seperti apa gitu kan, penempatan logo dan lain-lain, pokoknya kita diatur sedetail itu gitu ya di Hipapi itu. Karena memang pusatnya di Jakarta begitu ya, DPP Hipapi Indonesia, jadi memang terpusat di sana, otomatis segala bentuk apapun yang akan kita publikasikan begitu ya, segala bentuk apapun yang akan kita lakukan, ini harus report ke pusat begitu ya. Betul. Dan juga segala kegiatan yang kita lakukan tentunya didokumentasikan ya, didokumentasikan di Instagram. Nah, di mana kita bagaimana kita cara mendokumentasinya, itulah salah satu ekspornya yang ada di sosial media ini. Dan kita beruntung tentunya kami ucapkan terima kasih kepada tim dari sosial media yang selalu membuat dengan begitu cantik dan begitu estetik gitu ya, hidangan-hidangan dokumentasi kegiatan yang telah kita lakukan yang dijawatakan dalam suatu Instagram. Luar biasa ya teman-teman di pengurus, memang orang-orang terpilih yang bisa membawa Hipapi semakin melejit lagi, lebih dikenal masyarakat dan juga tentunya menjadi komunitas yang bisa ibaratnya diandalkan begitu ya. Jadi kalau cari MC di mana ya di Hipapi. Dan Kang Ganjar, tentunya suatu kebanggaan juga bagi kita semua ya, anggota Hipapi dan pengurus Hipapi Jawa Barat itu, di mana seorang MC itu kan emang manajemen adalah MC, tapi dia itu memiliki soft skill yang lain. Nah, di mana di sini di organisasi ini soft skill yang dia miliki, misalkan apakah dia bisa untuk mendesain, apakah dia seorang ustadz gitu ya, kita arahkan ke dalam bidang yang kita ada di Hipapi ini. Contoh misalkan kalau dia seorang ustadz, berarti dia masuk ke sosroh. Kalau dia memiliki kepiawaian dalam desain grafis, masuk ke sosial media. Atau dia senangnya misalkan di daerah hukum, masuk ke hukum dan advokasi. Atau dia misalkan sukanya mengenai ngatur acara dan lain-lain saja, boleh di sosial media juga. Atau misalkan nanti bisa involve dalam acara-acara Hipapi gitu, seperti itu. Jadi apapun yang kita miliki, soft skill yang kita miliki bisa disalurkan melalui bidang-bidang yang ada di struktur organisasi yang ada di Hipapi, seperti itu. Oke ya, jadi memang sudah jelas begitu ya. Kalau pengurus otomatis ngurus teman-teman anggotanya udah
banyak gitu. Anggotanya berapa sih kalau di Jawa Barat, Kang Anggi? Kalau di Jawa Barat 150-an, kalau se-Indonesia 800-an. 800, 150 di Jawa Barat, tergabung di beberapa kota di Ya, kalau Bandung, di Bandung Raya. Jawa Barat itu di Bandung Raya, ya, lalu di Cianjur, Purwakarta, Karawang, Garut? Sukabumi, Garut, Priangan Timur. Priangan Cirebon? Timur, Cirebon juga ada ya. Priangan Timur berarti meliputi Kuningan, Tasik, Pangandaran juga ada ya. Jadi memang sempat kami juga ada acara ke Pangandaran begitu beberapa waktu lalu. Tidak hanya itu juga pernah ikut juga ke Jogja ya waktu itu ya. Ada kegiatan lain. Jadi memang Jadi memang satu keuntungan ya kalau misalkan bergabung bersama HIPAPI Jawa Barat, HIPAPI Indonesia. Jadi 1 tahun sekali itu ketika ulang tahun itu se-Indonesia MC pernikahan kumpul ya. Dan itu yang bayangkan yang seberisiknya acara itu ya. Jadi kita mengetahui MC, oh ini MC Jogja, ini MC Surabaya, ini MC Banten, ini MC Padang, misalkan MC Medan. Jadi alhamdulillah kita menambah saudara. Gitu. Betul, MC dari Cimahi, dari Ranca Manyar juga hadir ya. Antapani ya. Baik, dan juga satu keuntungan ketika memang tidak hanya kita akan banyak kegiatan, yang menarik lagi di grup HIPAPI begitu, tidak hanya di DPW Jawa Barat tapi di HIPAPI Indonesia suka ada grup MC yang kosong tanggal sekian. Itu luar biasa, itu kita sangat salah senang satu privilege juga ya, maksudnya kita bukan agensi ya, Kang, kita bukan agensi untuk tidak mencari keuntungan tapi juga itu gitu adalah ya. salah satu keuntungan untuk kita di mana kita masih dalam satu organisasi dan alhamdulillahnya kalau MC di Bandung, MC HIPAPI itu kalau ini siapa yang kosong tanggal segini kalau dia udah isi gitu ya, dan alhamdulillah ya kita berbagi rezeki seperti itu. Dan kalau misalnya kita telepon tuh passwordnya apa sih Kang Beng? Kosong. Sudah pasti gitu ya, nanya tanggal gitu ya kalau ditanya sama teman-teman MC. Tadi kan program kegiatannya banyak nih Kang Anggi. Yang sudah jalan adalah open recruitment dan sudah tutup, sekarang sedang diseleksi begitu ya. Yang paling dekat deh kegiatan HIPAPI itu apa sih? Nah ini dia. Mau diceritain nggak Kang Beng? Boleh, silakan Kang. Jadi memang bertepatan di bulan Desember ini kami akan Milangkala keempat. Keempat ya? Milangkala itu apa Kang Anggi? Milangkala itu bahasa Sundanya untuk ulang tahun deh, kurang lebih peringatan untuk berulang tahun ya. Keempat ya? Jadi keempat ya. Nah keempat itu rencananya kami itu akan bekerja sama dengan satu tempat hotel ya, di Hotel Poster itu untuk Milangkala 4 wedding showcase. Ya, mengusung tema Abinaya ya, Aktif, Binangkit, Nanjer dan Dijaya. Jadi nanti pada saat itu dikemas sedemikian rupa seperti berturut-turut sharing session ya, yang akan disajikan untuk nanti anggota ya, juga untuk mungkin masyarakat umum juga boleh mengikuti. Nah, untuk informasinya Kang Beng nih, silakan Kang Beng. Ada sharing session apa saja di dalamnya? Kenapa harus anggota dan juga orang-orang luar harus ikut acara ini? Sebelumnya izin untuk menginformasikan acara ini akan digelar pada tanggal 30 November sampai dengan 1 Desember 2024 di The New Poster Hotel and Convention Hall Bandung ya. Dan ini akan seperti yang Kang Anggi utarakan akan mengedepankan atau menyajikan berbagai macam acara-acara yang tentunya sangat menarik, tidak hanya untuk anggota HIPAPI saja tetapi juga untuk halayak ramai karena ini gratis untuk umum. Seperti itu, karena kita berkolaborasi dengan pihak hotel Poster untuk mengadakan wedding showcase seperti itu. Jadi pada saat acara berlangsung nanti akan ada terobosan dari kita ya, tidak hanya 1 atau 2 sharing session tapi juga ada 4 sharing session yang akan kita laksanakan. Di antaranya yang hari pertama kita akan ada interview dengan tenan dulu pada siang hari ya. Sore harinya kita akan ada sharing session untuk undak-unduk berbahasa Sunda dalam pembawa acara seperti itu. Jadi bagaimana memakai tata bahasa Sunda yang baik gitu ya, yang sesuai dengan kaidahnya seperti itu, karena selama ini mungkin kita hanya based on pengalaman aja gitu ya. Kita opening seperti ini gitu, closing seperti itu, tapi tentunya apakah yang kita lakukan itu sudah benar apa belum. Nah, makanya nanti pada saat tanggal 30 November sore ya akan ada sharing session mengenai bagaimana sih untuk tata bahasa Sunda yang baik dalam memandu acara pernikahan dalam bahasa Sunda seperti itu. Oke ya. Untuk sharing session yang kedua akan dilaksanakan pada malam harinya. Itu akan di ada sore dulu. Kenapa? Hari Senin, ya, Minggu? hari
hari Sabtu. Sabtu, Hari oke. Sabtu malam berarti kalau tadi Sabtu sore, ini sekarang Sabtu malam itu akan ada sharing session mengenai bagaimana bertata busana yang baik sesuai dengan pakem yang ada. Tapi tidak hanya satu adat budaya saja, akan ada 3 adat budaya yang akan kita bahas, kita kupas tuntas. Di antaranya ada adat Sunda itu sendiri oleh Teh Devi Dirgantini, akan ada adat Palembang oleh Kang Edo Alvarez, Bang Edo Alvarez, the one and only ya, dan adat Jawa. Ya, adat Jawa itu oleh Mas Ajo Sugiarto. Tapi punten untuk saat ini kita hanya mengedepankan untuk mengupas tuntas mengenai baju berbusana pria saja. Untuk ya, pria. berbusana pria saja. Insya Allah nanti nextnya kita akan dengan untuk mengupas berbusana perempuan, adat busana perempuan. Tapi untuk saat ini untuk berbusana adat pria saja dulu gitu ya. Di hari kedua? Nah, di hari kedua di tanggal 1 Desember itu sendiri akan ada sharing session. Sore harinya akan ada sharing session mengenai buka pintu. Adat buka pintu, adat Sunda buka pintu. Di mana akan ada narasumber yaitu Teh Devi Dirgantini. Betul ya, Kang Anggi? Itu yang sudah jarang dilaksanakan, Yes, kan? betul. Ya. Jadi kami berusaha untuk Menggali memunculkan kembali. ya, Ya, betul. kembali. Salah satu adat budaya Sunda yang mungkin sudah jarang dilaksanakan, tapi itu ada loh. Dan itu harus kita tahu bagaimana sih yang benarnya melaksanakan adat buka pintu itu sendiri. Nah, makanya kita mengedepankan atau memunculkan kembali adat buka pintu ini di sharing session nanti yang akan kita gelar pada tanggal 1 Desember sekitar jam 16.00. Ya, setengah 4, jam 4 begitu ya. Adat Sunda buka pintu biasanya memang dilaksanakan oleh pengantin-pengantin terdahulu begitu ya. Mungkin sekitar tahun-tahun berapa tuh Kak Anggi? 2000 80-an. 80 90 begitu ya. Tapi kalau misalkan di pedesaan masih banyak masih ya. ada. Memang di perkotaan hampir jarang ditemui Yes, ya. iya. Jadi Hanya kami saja mau mungkin yang memang coba. ketika dia punya adat ya, nilai adatnya kental, biasanya keluarganya baru dipakai begitu semua Iya. rangkaiannya begitu. Ya, Kang Ngejar, karena kan MC ini adalah salah satu pewaris kebudayaan leluhur, ya. Jadi kami itu memiliki tanggung jawab, ya, untuk menjaga, melestarikan dan merawat tentunya hal-hal seperti ini ya. Kalau bukan kita, Betul, adat budaya sesuai pakemnya gitu. Iya, sesuai Kita akan pakem. kembalikan ke pakemnya karena boleh bereksplorasi, berinovasi, tapi mohon izin harus mengatur pakemnya seperti apa dulu Oke. gitu. Seperti itu. Jadi kayak ibaratnya ketika kita sawer panganten pun harus ada susunan yang betul begitu ya, tidak sembarangan. Kita akan bahas lagi. Tadi sempat diceritakan bahwa memang akan ada program terdekat yakni Milangkala Hipapi keempat begitu akan berlangsung di tanggal 30 hingga 1 Desember 2024. Seperti apa kira-kira program lebih detailnya lagi kita akan bahas usai jeda pariwara berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Talk Today PJTV.